Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam kajian kita, yaitu pembahasan dan qiraah Syarah Fadl Islam karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, dan kita membaca syarah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Salawat salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, kita melanjutkan qiraah kita dan pembahasan kita, yang dimana pertemuan di pagi hari kita sudah membaca apa yang disebutkan oleh Syekh terkait dengan nasihat seorang tabi'in, Abul Aliyah Rufai' ibn Mihran rahimahullahu ta'ala. Yang di dalam nasihat tersebut ada wasiat yang pertama, agar kita mempelajari agama Islam dengan dalil-dalilnya, rukun-rukunnya, apa saja yang membatalkannya, dan seterusnya. Dan setelah kita mempelajari agama Islam, maka wasiat yang kedua adalah agar kita selalu berusaha untuk mengamalkannya. Dan yang ketiga, berpegang padanya, mengamalkannya. Dan yang ketiga adalah konsisten berada di atas jalan yang lurus, berada di atas shiratal mustaqim. Dan wasiat yang keempat adalah agar supaya ketika kita sudah mempelajari Islam, kita sudah mengamalkannya dan berusaha konsisten di atas jalan yang lurus, jangan lalai terkait dengan penyeru-penyeru kesesatan, agar kita tidak terpengaruh dan tergelincir oleh mereka yang menyerukan kepada kesesatan. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, selanjutnya kita membaca terlebih dahulu perkataan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, yaitu sahibul matan. Berkata Syekh rahimahullahu ta'ala, wa bima'rifatihi tabayyana ma'na al-ahadithi fi hadzal babi, dan dengan mengetahui apa yang telah disebutkan oleh Syekh berupa dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tabayyana, maka menjadi jelaslah, ma'na al-ahadithi, makna hadis-hadis, fi hadzal babi, yang ada di dalam bab ini, wa amthaliha, dan yang semisal hadis-hadis yang telah disebutkan. Wa annal insana, dan sesungguhnya manusia,
atau seseorang alladzi yaqra'uha, yang membaca hadis-hadis ini, ya, al-ahadits wa ashbahaha, dan yang semisal dengan hadis-hadis ini, wa huwa aminun mutmainnun, sedangkan dia tetap merasa aman dan tentram, annaha la tanaluhu, bahwa hadis-hadis ini tidak mencakup dirinya. Artinya bagaimana mungkin orang yang membaca hadis-hadis, termasuk hadis yang sudah kita bahas, hadisnya sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an, ya, terkait banyaknya fitnah. Bagaimana kemudian seseorang setelah membaca hadis-hadis tersebut dia merasa aman, merasa tentram, merasa bahwa tidak mungkin hadis itu dia termasuk ke dalam yang bisa sangat mungkin terjatuh pada fitnah sebagaimana disebutkan dalam hadis itu. Wa yadhunnuha fi qaumin kanu fabadu. Dan bagaimana mungkin dia mengira bahwa hadis-hadis ini hanya terkait dengan kaum kanu, yang sudah lalu, yang sudah lewat. Ya, yang lalu kemudian sirna. Jadi kan terkadang ada orang beranggapan bahwa ya hadis ini terkait dengan dahulu, seperti ini muncul sebagian anggapan orang, ya, pandangan orang. Ketika bicara tentang hadis-hadis tentang Khawarij, apa dia katakan? Itu Khawarij dulu, bukan sekarang. Nah ini nampaknya Asy-Syaikh ini rahimahullahu ta'ala menyinggung tentang sebagian orang yang tatkala dia membaca hadis-hadis terkait dengan Khawarij misalnya, atau fitnah-fitnah, dia kira bahwa itu sudah lalu, sudah lewat, dan tidak berlaku lagi pada masa sekarang. Dan dia tidak akan mungkin terjatuh pada hal yang seperti itu. Padahal tidak. Sangat mungkin terjatuh pada yang sama seperti itu. Lalu Asy-Syaikh mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallahi. Apa mereka merasa aman dari makarnya Allah? Nanti akan ada penjelasan apa yang dimaksud dengan makar. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Dan tidaklah merasa aman dari makarnya Allah kecuali kaum yang merugi. Kaum yang merugi ini, penjelasannya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kerugian ada dua macam. Kerugian yang sangat-sangat besar, itu kerugiannya orang-orang kafir. Ya, karena mereka ya, di akhirat tidak akan selamat sama sekali. Waliyadzubillah. Yang kedua, kerugiannya orang-orang yang berbuat maksiat. Karena kalau dia tidak diampuni, yang di bawah kekufuran yang besar tentunya, di bawah kesyirikan besar. Kalau dia tidak diampuni, dia belum bertaubat, dia wafat, dan kalau dia belum diampuni, maka dia sangat berpotensi diadab, kendati pun juga tetap berpotensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Selanjutnya, ini ayat yang dibawakan yaitu di surat Al-A'raf ayat 99. Selanjutnya berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Alladzi yaqra'u hadhihi an-nususa wa amthalaha." Ya, orang yang membaca nas-nas ini dan yang semisal nas-nas ini yang dibawakan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala, wa yatafaqqahu biha, dan dia berusaha untuk memahaminya, wa ya'malu biha, dan mengamalkannya, yakunu ala tariqin najati. Dia apa? Berada di atas jalan keselamatan. Tariqis salamati, itu jalan keselamatan. Wa amma alladhi la yaltafitu ilaiha, adapun mereka yang tidak mau melirik kepada nas-nas ini, dalil-dalil ini, au yaqra'uha, atau membacanya, walakin la yata'ammaluha wa la yatafaqqahu fiha. Dia tidak mau memperhatikannya, merenunginya, memahaminya, au ya'manu, atau dia merasa aman, ala nafsihi, pada dirinya sendiri dia merasa aman, minal fitani, dari fitnah-fitnah, wal inhirafi, dan penyimpangan. Dia merasa aman dari fitnah tadi. Fahadha hariyun ayyakuna ma'al halikin. Maka orang yang seperti ini, maka dia patut bersama dengan orang-orang yang binasa,
dia akan bersama dengan orang-orang yang binasa karena merasa aman. Dia tidak mau merenungi dalil-dalil, ya baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang menjelaskan dan memperingatkan tentang bahayanya fitnah. Li'annahu lam ya'khudh bi asbabin najati, karena dia tidak mau mengambil sebab-sebab keselamatan. Wa 'alal insani alla yaghtarra bi nafsihi wala bi 'ilmihi. Dan seseorang hendaknya dia tidak tertipu dengan dirinya sendiri, ya, tidak tertipu dengan ilmunya, merasa bahwa ilmu saya sudah banyak kok. Ya, tidak boleh dia tertipu. Wala yaghtarra bidinihi, dan juga jangan tertipu dengan agamanya. Apalagi sampai kemudian berkata mau 1000 konser dan seterusnya, maka tidak akan goyah. Ini tidak boleh kita ightirar. Tertipu dengan agama, merasa agama kita kuat. Ya sama seperti sebagian orang yang berkata dengan perkataan seperti ini, ya kalau dakwah di masjid, ya orang-orang emang udah mau taubat, udah mau dengerin, ya makanya dakwah coba di kafe-kafe misalnya, atau di tempat prostitusi misalnya. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Jangan kita merasa kuat iman, kuat agama, tertipu dengan merasa bahwa kita agamanya kuat, imannya kuat. Tidak boleh, nggak diperkenankan. Mengapa kita nggak boleh merasa aman terkait agama kita? Li'annal insana, karena manusia basyarun, ya, manusia tetap manusia. Ya, manusia tetaplah manusia. Wa huwa 'urbatun lil fitani, dan dia sangat berpotensi sekali terkena fitnah. Ya, sangat berpotensi dia terkena fitnah. Wal insanu dhaifun, dan manusia lemah. Jadi jangan lantas kemudian kita merasa aman dari fitnah. Walihadza kana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawlihi. Oleh karena inilah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak berdoa. Apa doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana kita ketahui. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Jadi kalau Nabi SAW saja khawatir atas dirinya, padahal beliau SAW Nabi, Rasul, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW tetap khawatir, dan inilah hamba, inilah sifatnya hamba. Selalu butuh kepada Allah, selalu butuh pada penjagaan Allah, selalu butuh pada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga dirinya, menjaga hatinya, menjaga anggota tubuhnya, menjaga agamanya, menjaga akalnya. Itulah mengapa Nabi SAW tetap berdoa dengan doa yang seperti ini. Kalau Nabi SAW saja berdoa dengan doa yang seperti ini, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khawatir hati menjadi goyah, apalagi kita. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Oleh karena itulah Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala katakan, al-qulubu dha'ifah wasyubuhatu khattafah. Jadi hati kita ini lemah, sedangkan syubhat terus menyambar-nyambar. Selanjutnya berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang kokoh dalam keilmuan, kuat dalam keilmuan, tertancap ilmunya, yaquluna, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, baik yang muhkamat ataupun yang mutasyabihat. Karena ini awal mula ayat ini menjelaskan tentang muhkamat dan mutasyabihat.
Kullum min 'indi rabbina. Seluruhnya dari Rabb kami, datang dari Allah Rabbul Alamin. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada orang yang bisa mengambil pelajaran melainkan ulul albab. Itu orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Jadi albab ini bisa berarti yang punya akal, punya hati, yang maksudnya berilmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Mereka berkata, wahai Rabb kami, jangan kau gelincirkan hati kami setelah kau berikan petunjuk hidayah kepada kami. Ini surah Ali Imran ayat ke-7 dan ayat ke-8. Orang-orang yang berilmu justru malah khawatir atas dirinya. Sehingga berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Rabb kami, jangan kau gelincirkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang justru kuat ilmunya, tertancap ilmunya di dalam hati, yakhafuna minaz zaighi, tetap takut dari ketergelinciran penyimpangan. Lidzalika yaquluna, oleh karena itulah mereka berkata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah kau gelincirkan hati kami, jangan kau simpangkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Fal insanu yakunu ala khaufin. Ya, manusia selalu berada dalam keadaan ketakutan, kekhawatiran. Wa idza khafa, dan apabila dia ada khawatir, dia takut, fa innahu yabhathu 'anil najati, maka dia akan mencari keselamatan. Amma idza amina fa innahu yaqa'u fil halaki. Apabila dia merasa aman, udah tenang ajalah. Agama kita udah kuat, keyakinan kita udah kuat. Enggak usah khawatir sama syubhat, fitnah, enggak usah. Yaqa'u fil halaki, malah justru dia akan jatuh pada kebinasaan. Wa huwa la yadri, sedangkan dia tidak sadar. Nauzubillah, ini yang lebih berat. Jatuh pada kebinasaan, kehancuran, sedangkan dia tidak menyadarinya. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Ya. Fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun, tidaklah merasa aman dari makarnya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Fallahu Azza wa Jalla yamkuru bi ahli syarri. Allah Azza wa Jalla membuat makar kepada pelaku-pelaku keburukan. Apa maknanya? Bimakna, kata Syekh, annahu yastadrijuhum. Allah Subhanahu wa taala mengistidraj mereka. Allah Subhanahu wa taala mengistidraj mereka. Artinya dibiarkan terus, uqubatan lahum. Sebagai hukuman bagi mereka. Ya, jadi Allah Jalla wa'ala mereka famakarahu, ya, uqubatan lahum, sebagai hukuman bagi mereka, famakarahu Jalla wa'ala bihaqqin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan makar kepada mereka dengan hak. Wa huwa isalul uqubati ila man yastahiqquha bi tariqin khafiyyin la yatanabbahu lahu. Yang dimaksud makar di sini yaitu mendatangkan hukuman kepada orang yang berhak dengan cara yang samar, yang dia gak sadar. Allahu Akbar. Gak boleh kita merasa aman dari makarnya Allah dengan makna ini tadi. Jadi makarnya Allah, makna makarnya Allah adalah, maksudnya maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan hukuman kepada seseorang dengan cara yang sangat samar lagi, tersembunyi, sehingga orang itu nggak sadar kalau dia sedang dihukum. Kalau dia sedang dihukum, dia malah justru merasa tenang-tenang aja. Dia merasa ya, biasa-biasa saja. Bahkan justru tadi merasa aman. Nggak bakal saya tersesat, nggak bakal saya tergelincir, nggak mungkin saya terkena fitnah, tidak mungkin saya termakan syubhat. Allahumma musta'an. Wa huwa minallahi mahmudun. Nah ini selanjutnya Syekh
rahimahullahu taala, Syekh hafizahullahu taala menjelaskan, Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bahwa sifat yang disebutkan dalam ayat makar ini adalah terpuji, bukan sifat yang buruk. Kenapa? Karena makar yang dimaksud di dalam ayat ini li'annahu jazaa'un wa 'adlun, karena ini adalah balasan dan keadilan. Jadi perlu kita jelaskan, ikhwatal iman, a'azzakumullah, bahwa ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dimana sifat-sifat itu selintas kalau kita tidak betul-betul memahaminya, kita akan mengatakan, loh, kok sifat makar diletakkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Seperti juga misalnya Allah menipu mereka, orang-orang munafik. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah dan Allah tipu mereka. Lalu kemudian mereka memperolok-olok Allah, Allah memperolok-olok mereka. Ya, seperti itu orang-orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka katakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka sedang menyendiri dengan pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka, maksudnya syaitan-syaitan dan tokoh-tokoh dan pemimpin mereka, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sungguhnya kami bersama dengan kalian, innama nahnu mustahzi'un, kami cuma memperolok-olok mereka saja, orang-orang mukmin. Allahu yastahzi'u bihim, Allah lah yang memperolok-olok mereka. Termasuk yang di sini makar. Ya, nanti didatangkan juga oleh Syekh firman Allah Subhanahu wa taala yang di surah Ali Imran ke-54, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, Allah balas makar mereka dengan makar lagi. Jadi ada sifat-sifat yang ini kalau disebutkan seakan-akan ini mengesankan, ya. Tentu mengesankan, bukan sebenarnya, bukan hakikinya. Mengesankan ini sifat kekurangan, tapi tidak, ini justru sifat kesempurnaan. Makanya kata Syekh, wa huwa minallahi mahmudun. Yang seperti ini datang dari Allah, ini terpuji. Karena apa? Balasan, keadilan. Mereka buat makar, Allah buat yang sama seperti yang mereka perbuat sebagai balasan bagi mereka. Orang munafik menipu Allah, Allah balas mereka sesuai dengan perbuatan mereka, Allah tipu mereka. Mereka memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala, Allah balas mereka dengan diperolok-olok mereka. Mereka melupakan Allah, Allah Subhanahu wa taala balas dengan melupakan mereka, yang artinya maknanya bukan berarti Allah lupa hambanya, Allah biarkan mereka, Allah abaikan mereka. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, Allah lupakan mereka, maknanya Allah abaikan, Allah tinggalkan mereka. Allah nggak mungkin lupa. Karena nggak mungkin bertentangan kan satu ayat dengan ayat yang lain. Sedangkan yang di dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Rabbmu tidak akan lupa. Lalu kenapa di ayat ini? Nasullah fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, Allah lupakan mereka, artinya Allah balas mereka dengan mereka tidak dianggap, mereka dibiarkan, mereka diabaikan, mereka tidak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dan tentu kita perlu mempelajari ini juga, ini dalam bab sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi makar di sini yang datang dari Allah bukanlah yang tercela, dia terpuji, mahmudun. Li'annahu jazaa'un wa adlun. Karena yang di sini maksudnya balasan dan keadilan. La yamkuru bi ahadin illa huwa yastahiqqu. Allah tidak akan mendatangkan makar kepada seseorang kecuali pasti dia berhak untuk mendapatkan hal itu. La yamkuru bis salihin, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mendatangkan makar kepada orang-orang salih. Innama yamkuru bi ahli syarri. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan makar kepada pelaku-pelaku keburukan. Wa makaru wa makarallahu. Nah, mereka buat makar, Allah balas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baiknya yang mendatangkan makar bagi mereka yang berbuat keburukan. Ya, ini surah Ali Imran ayat ke-54. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yamkuruna, dan mereka membuat makar, wa yamkurullah, Allah balas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya yang mendatangkan makar. Ini artinya ini balasan, al-jaza wal adl. Ya, balasan dan keadilan sesuai dengan perbuatan mereka. Orang-orang saleh tidak akan Allah datangkan makar. Mereka yang tetap khawatir, selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala,
Tentu Allah tidak akan berbuat makar kepada orang-orang saleh. Wal jazaa'u min jinsil amali, dan balasan itu sejenis dengan amal perbuatannya. Jadi perkataan para ulama wal jazaa'u min jinsil amal ini diambilkan dari ayat-ayat tadi. Mereka menipu Allah, Allah tipu mereka sebagai balasan. Mereka memperolok-olok Allah, orang munafik, maka Allah pun membalas perbuatan mereka dengan diperolok-olok lagi. Mereka membuat makar kepada Allah, Allah pun akan datangkan makar juga kepada mereka. Falamma makaru bi'ibadillahi, ketika mereka membuat makar kepada hamba-hamba Allah, wa makaru birrasuli sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membuat makar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuriduna qatlahu, mereka ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, au sijnahu, atau menangkap memenjarakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, au tardahu, atau mengusir Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka makarallahu, Allah datangkan makar li rasulihi, untuk menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajahu min bainihim wa hum la yash'urun, Allah keluarkan nabinya dari mereka, dari tengah-tengah mereka, sedangkan mereka nggak sadar. Seperti ketika mereka sedang membuat makar untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka, orang-orang Quraisy, mengepung rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka tertidur. Allah Subhanahu wa taala balas makar mereka dengan makar lagi, dijadikan mereka tertidur. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat, sedangkan mereka nggak tahu, mereka nggak sadar karena mereka tertidur. Wa kharaja sallallahu alaihi wasallam ila al-ghari, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar menuju ke gua Sur. Wa ikhtafa fihi, dan bersembunyi di dalamnya. Walamman qata'at talabu, ketika mereka cari-cari nggak ketemu, sudah berhenti, dhahaba ilal madinati, ketika mereka sudah berhenti mencari, udah nggak ketemu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi menuju Madinah. Wa wajadal ansara wal muslimina, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan para sahabat Ansar dan kaum muslimin yang sudah hijrah lebih dahulu di sana. Wa qamat daulatul islami, dan tegaklah negeri Islam di Madinah. Fallahu makara bil kafarati min haitsu la yash'uruna, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan makar kepada orang-orang kafir dari arah yang mereka tidak sadari. Jadi makna makar adalah tadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hukuman isalul uqubati ila man yastahiqquha, kepada orang yang berhak, bi tariqin khafiyyin, dengan cara yang sangat lembut, halus, tersembunyi, la yatanabbahu lahu, yang dia tidak sadar, yang dia tidak mengetahuinya. Naam, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Selanjutnya, Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala mendatangkan hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, wa 'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Dan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis untuk kami di tanah, garis yang lurus. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza sabilullah, ini adalah jalannya Allah. Nabi SAW menggaris garis lurus di tanah, lalu kemudian Nabi SAW katakan, ini adalah jalannya Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi SAW membuat garis-garis yang banyak di kanan dan di kiri, garis yang lurus ini. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhihi subulun mutafarriqatun, ini adalah jalan-jalan yang banyak, yang berbeda-beda. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi, pada setiap jalan yang berbeda-beda ini, yang di kanan kiri ini, yang banyak ini, pada setiap jalan ini ada syaitan yang menyuruh untuk menuju kepadanya. Yang dalam hadis yang Hudzaifah ibn Yaman, du'atun ala abwabi jahannam,
Jadi syaitan ini menyeru pada jalan ini yang lalu kemudian dia apa? Dia ajak orang-orang untuk mengikuti itu. Lalu kemudian orang-orang yang mengikuti itu pun mengajak orang lain lagi. Thumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak yang tadi dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di kanan kiri. Fatafarraqa bikum an sabilihi, lalu kemudian membuat kalian tercerai-berai dari jalannya Allah. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaquna, agar kalian bertakwa. Suratul An'am ayat 153. Rawahu Ahmadu wan Nasa'iyu, kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam An-Nasa'i. Ikhwatal iman, azakumullah. Dalam hadis ini, sebagaimana kita ketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat contoh, misal, dengan membuat garis lurus, yang lalu kemudian di kanan kirinya ada garis-garis yang lain. Yang banyak. Garis yang lurus jalan Allah. Yang di kanan di kiri ini adalah jalan yang ada syaitan yang menyuruh untuk menuju kepada jalan itu. Jadi ketika kita lewat, dia seru, ayo ke sini aja. Ke sini saja. Jalannya tinggal lurus saja memang, tapi terasa panjang. Yang di kanan kiri pendek. Iya. Seakan-akan cepat membawa perubahan. Seakan-akan cepat mendatangkan hasil. Tetapi apa? Tidak demikian. Di jalannya Allah Rabbul Alamin lurus lagi panjang, tapi seakan-akan kok lama. Kalau begini-begini terus kapan berubahnya? Kadang sebagian kita akan berkata begitu kan? Ya kalau hanya begini-begini terus kapan berubahnya? Ya terus harus penuh dengan kesabaran menempuh jalan tersebut, jangan kita terpengaruh. Yaqulu ta'ala, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang tadi di kanan kiri, maka kalian akan membuat tercerai-berai dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad fassara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadza bimithalin mahsusin. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dengan permisalan, percontohan yang bisa diindra. Itu beliau buat garis, bisa dilihat. Bi an khatta khattan mustaqiman, yaitu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis lagi di kanan dan di kiri. Ya. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bikin garis lagi yang di kanan dan yang di kiri. Faqala 'anil mustaqim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan jalan atau garis lurus yang beliau buat, hadza sabilullah, inilah jalannya Allah. Hadza sabilullahi, ini jalannya Allah. Wa qala an baqiyatil khututi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan terkait dengan garis-garis yang lain, hadhihi subulun mutafarriqatun, ini adalah jalan yang tercerai-berai atau berbeda-beda, yang bisa membuat tercerai-berai. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Pada setiap jalan itu ada syaitan yang menyeru agar seseorang mengikuti jalan yang di kanan kiri tersebut. Jadi ada syaitan yang menyeru agar supaya ngikutin jalan yang di kanan kiri itu. Wa hadza yudzakkiruna, dan hal ini mengingatkan kita, bid-du'atil ladzina marra dzikruhum fi hadithi Hudzaifah, dengan para penyeru yang sudah disebutkan di dalam hadisnya sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, yaitu apa? Du'atun ala abwabi jahannam, penyeru-penyeru kepada pintu jahannam. Hum haula, kata Syekh Shalih Fauzan, mereka
yang dimaksud di hadis Ibnu Mas'ud ini adalah penyeru menuju kepada jalan itu, syaitan-syaitan yang menyuruh kepada jalan itu, kata Syekh, ya inilah dia. Du'at ala abwabi jahannam. Ala kulli sabilin syaitanun minhum yad'u ilaihi. Pada setiap jalan itu ada syaitan dari kalangan mereka, yaitu para penyeru kepada pintu jahannam, yang menyuruh kepada jalan-jalan perpecahan tersebut. Liyakhrujan nasu minas siratil mustaqim. Atau liyukhrijan nasa, agar mengeluarkan manusia dari jalan yang lurus, ila hadhihi subuli, kepada jalan-jalan ini. Jalan-jalan yang di kanan kiri. Haula'i hum du'atud dhalali. Mereka adalah penyeru-penyeru kesesatan. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Syekh, yang dimaksud penyeru kesesatan bukan berarti mereka ngajak ayo kita sesat, enggak. Mereka ingin ngajak baik, ya. Tetapi jalan yang ditempuh, cara yang ditempuh bukan jalan, bukan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya kemarin tadi pagi ya, kita sudah bahas wasiatnya Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala. Kalau Abul Aliyah aja khawatir, itu zamannya tabi'in. Apalagi di masa sekarang. Humul ladzina min jildatina, mereka yang kulitnya sama dengan kita, dari kalangan kita juga. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan bicara dengan bahasa kita sama. Bahasanya sama, warna kulitnya sama, agamanya pun sama, pakaiannya sama. Naam, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini memberikan contoh kepada kita tadi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang lurus. Yang kita semua sebagaimana wasiatnya Abul Aliyah rahimahullah ta'ala diperintahkan untuk ayo kita mempelajari jalan yang lurus ini, jalannya Allah Rabbul Alamin ini. Setelah kita pelajari sungguh-sungguh, ayo kita amalkan. Setelah kita mengamalkannya, ayo kita berusaha untuk konsisten berada di atasnya. Setelah itu, jangan lupa, jangan lalai kepada mereka yang menyeru pada kesesatan dan kepada pintu jahannam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengatakan ini jalan Allah, sudah berhenti sampai di situ. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan contoh lagi, ada jalan-jalan yang lainnya. Yang semua jalan itu ada penyerunya yang menyuruh kepada jalan tersebut. Yang itu kemudian membuat kita tercerai-berai dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, dari siratal mustaqim. Nah, oleh karena itu ikhwatal iman, a'azzakumullah, kita bersama-sama tentunya kita menyeru terutama kepada nasihat kepada diri kita pribadi agar ayo mari kita belajar, menuntut ilmu, mempelajari agama Islam. Apa sih Islam? Seperti apa sih? Bagaimana sih? Ayo kita belajar, ayo kita pelajari. Ayo kita berusaha untuk bisa memahami. Dan setelah kita memahaminya, ayo kita amalkan. Kita amalkan. Dan terus kita berusaha untuk konsisten, istiqamah. Siratal mustaqim, di atas siratal mustaqim. Sampai datang kematian. Maka Asy-Syaikh mendatangkan firman Allah, wala tamutunna, wasiatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Syekh datangkan wasiat agar supaya konsisten di atas Islam. Ya. Wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Nabi Yakub alaihissalam juga berwasiat kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah pilihkan agama ini, Islam. Tauhid. Ya, sunnah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau pada masanya Nabi Ibrahim, ya ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada masanya Nabi Yakub alaihissalam, ya ajarannya Nabi Yakub alaihissalam. Adapun pada masa sekarang, ya ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang terdahulu sudah dihapuskan, sudah tidak berlaku. Yang berlaku sekarang adalah syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya, jangan kalian mati kecuali kalian tetap konsisten di atas jalan yang lurus ini. Allahu Akbar. Ini adalah merupakan hal yang sangat penting yang menjadi perhatian buat kita semuanya. Jadi jangan kita merasa aman. Udah Islam kok. Dari kecil saya sudah Islam. Ya, dari kecil saya sudah sholat. Ya, dari kecil saya sudah puasa, sudah baca Al-Quran. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana Al-Khawarij, mereka sampai Rasul sabdakan, kalian akan menganggap remeh ibadah kalian dibandingkan dengan ibadah mereka. Itu artinya bahwa ibadah mereka luar biasa. Tapi apa? Menyimpang dari jalan yang lurus. Allah musta'an. Ya. Jadi, tidak cukup hanya sekedar, ya sudah tahu Islam dari kecil, udahlah. Ini wasiat yang luar biasa. Dan sungguh Asy-Syaikh hendak menjelaskan ini adalah merupakan pokok-pokok penting yang semestinya kaum muslimin memahaminya, tidak merasa aman. Ya orang kalau nggak merasa aman kan tadi kata Syekh dia akan takut, khawatir. Lalu gimana caranya biar bisa menghindar? Ya harus punya ilmu, dia belajar. Dia belajar, dia nuntut ilmu yang nantinya dia dengan ilmu yang dia miliki, dia jadi bisa tahu bagaimana caranya menghindar dari keburukan-keburukan. Ya, dia jadi tahu caranya bagaimana menjauhi keburukan-keburukan. Kalau dia nggak punya ilmu, maka dia nggak akan tahu gimana caranya. Kalau dia tidak punya ilmu, dia nggak tahu gimana cara menghindar. Maka berapa banyak ya sekarang kita dapati ya, kaum muslimin. Masa begitu aja nggak boleh sih? Ya masa begitu aja dilarang? Masa begitu aja haram? Nah ini. Ini karena merasa bahwa sesuatu itu sudah bukan sesuatu yang tabu atau bukan sesuatu yang dianggap jelek lagi. Maka penyimpangan apabila tidak ada yang mengingkarinya. Satu penyimpangan apabila tidak ada yang mengingkarinya, maka dia akan banyak terjadi. Bukan hanya banyak terjadi, akan terus-menerus dilakukan. Tadinya 1 orang, 2 orang. Lama-kelamaan banyak orang mengerjakannya. Lama-kelamaan banyak orang melakukannya. Sehingga orang tidak lagi beranggapan itu keliru, beranggapan itu salah. Nah justru yang ada nanti sebaliknya, yang mereka berpegang pada kebenaran, yang semakin sedikit, ini yang dianggap keliru dan salah. Malah ini yang dianggap asing nantinya akhirnya. Oleh karena itulah, Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala pada bab selanjutnya dalam kitab Fadlul Islam ini, atau dalam risalah Fadlul Islam ini, Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala mendatangkan bab yang berjudul Babu ma ja'a fi ghurbatil islami wa fadlil ghurabai. Bab yang datang menjelaskan terkait dengan keterasingan Islam. Bahwa Islam akan menjadi asing lagi. Dan keutamaan orang-orang yang dianggap asing. Ya tadi. Dan kita sudah jelaskan juga sebelumnya bahwa perkara ini ada 2 hal. Ada perkara yang tidak dimasuki hawa nafsu. Seperti misalnya ilmu matematika itu nggak ada hawa nafsu. 1 tambah 1, 2. Semua sepakat. Kalau ada yang menyelisih, langsung orang akan mengingatkannya. Oh, Anda keliru, Anda salah. Dan nggak ada yang belain dia. Yang keliru, yang salah itu nggak ada yang belain. Tapi berbeda dengan perkara yang dimasuki hawa nafsu. Terlebih bab ad-din, bab agama. Ketika dia menyelisihi, justru orang pada belain. Oh, hak dia dong. Kenapa Anda jadi ngurusin urusan orang? Kenapa Anda jadi nyalah-nyalahin orang? Kenapa Anda jadi meneraka-nerakakan orang? Seolah-olah Anda ini pemegang kunci surga yang paling benar sendiri. Kelompok yang merasa benar sendiri dan seterusnya. Allahul musta'an. Ikhwatul iman, dari sini kita semakin khawatir
akan diri kita. Ya, betapa seseorang dia mesti berusaha melarikan diri dari berbagai macam fitnah, ya, berbagai macam keburukan yang melanda pada saat seperti sekarang ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari berbagai macam keburukan, fitnah. Dan juga tentunya menjaga kaum muslimin dari berbagai macam keburukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas tauhid, di atas sunnah, di atas jalan yang lurus, di atas siratal mustaqim sampai datang kepada kita kematian. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kita cukupkan dulu. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu pada babu ma jaa fi ghurbatil islami wa fadlil ghuraba. Insyaallah biiznillah wa taufiqihi wa aunihi kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Jazakumullah khaira atas perhatiannya dan juga mau mengikuti kajian ini, dan semoga bisa mengikuti kajian ini secara kontinu berlanjut insyaallah taala. Dan bagi yang mungkin baru sempat mengikuti, Anda bisa murajaah karena rekaman-rekaman kajiannya baik yang dengan video yang ada gambar seperti ini ataupun juga tayangan dan tampilan kitabnya juga ada, karena memang kita siarkan langsung dari dua media sekaligus, ada yang lewat Zoom, ada yang live di Facebook Urban Syariah. Silahkan untuk memurajaah atau bahkan yang belum sempat mengikuti dari awal. Insyaallah rekamannya ada dari pertemuan pertama sampai pertemuan malam hari ini insyaallah semuanya terekam sehingga ikhwatul iman sekalian bisa memurajaah, bisa mengakses kembali, bisa atau yang belum pernah mengikutinya dari awal. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan hidayah kepada kita dan menetapkan hidayah pada diri kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.